Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini yaitu mengenai perbedaan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Pembahasan pertama mengenai zakat. Zakat secara bahasa berarti tumbuh, berkembang, berkah, membersihkan, dan mensucikan. Sedangkan menurut terminologi syariah, zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam waktu tertentu. Dalam halnya zakat, jumlah harta yang dikeluarkan sudah ditentukan dan waktu pengeluaran zakat juga sudah ditentukan. Zakat disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 44 kali. Adapun dalil dasar hukum dari zakat yaitu diambil dari Quran surah Al-Baqarah ayat 42 yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Yang kedua dari surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Selanjutnya infak. Infak secara bahasa bermakna keterputusan dan kelenyapan, atau bisa disebut dengan mengorbankan harta dan semacamnya dalam hal kebaikan. Sedangkan menurut terminologi syariah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan Islam. Dasar hukum dari infak diambil dari surah Al-Baqarah ayat 254 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Pembahasan ketiga mengenai sedekah. Sedekah memiliki makna yang lebih luas daripada zakat dan infak, yaitu suatu tindakan yang dilakukan karena membenarkan adanya pahala atau balasan dari Allah. Adapun dasar hukumnya diambil dari Quran surah Al-Baqarah ayat 271 yang artinya, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini kita lihat perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah secara hukum. Secara hukum, zakat hukumnya wajib, sedangkan infak dan sedekah hukumnya sunnah atau tidak wajib, yang dimana jika kita meninggalkan zakat kita akan mendapatkan dosa, sedangkan jika kita tidak menunaikan infak dan sedekah tidak ada dosanya. Nah, selanjutnya untuk harta yang dikeluarkan zakat, untuk nisabnya zakat sudah ditentukan kadar zakatnya. Misalnya untuk zakat mal sebanyak 2,5%, akan tetapi untuk infak dan sedekah tidak ditentukan besaran jumlahnya, yaitu seikhlasnya. Dan yang terakhir untuk harta yang dikeluarkan, untuk zakat dan infak umumnya yang dikeluarkan hanya berupa materi atau harta saja, sedangkan untuk sedekah maknanya ini lebih luas daripada zakat dan infak. Di sini kita bisa bersedekah dengan hanya berupa senyuman, itu sudah termasuk sedekah, yang artinya di sini sedekah itu tidak terbatas pada materi saja. Adapun untuk pendistribusiannya atau pembagiannya, untuk zakat dalam pengelolaannya itu harus didistribusikan kepada 8 asnaf yang sudah ditentukan, yaitu yang antara lain, pertama, kepada fakir atau orang yang tidak memiliki harta benda untuk hidup, untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, untuk orang-orang miskin atau orang yang memiliki harta benda atau pekerjaan namun tidak bisa mencukupi hidupnya. Yang ketiga, untuk amil. Amil itu adalah orang yang bekerja mengurus zakat dan tidak diupah selain dari zakat.
Yang keempat, ada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam atau bisa juga orang Islam yang masih lemah dalam menjalankan syariat Islam. Ada yang kelima, yaitu rikob atau budak, yaitu adalah budak yang diperjanjikan merdeka oleh tuannya. Yang keenam, ada gorimin, yaitu orang yang memiliki tanggungan. Dan yang ketujuh, ada sabilillah atau orang yang berperang di jalan Allah. Dan terakhir yang kedelapan itu ada ibnu sabil. Ibnu sabil ini adalah orang yang memulai berpergian. Pembagian kepada 8 asnaf ini didasari dari dalil Quran surah At-Taubah ayat 60 yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sedangkan untuk infak dan sedekah, pendistribusiannya tidak ditentukan untuk dibagikan ke siapa saja atau bisa digantikan dengan pembangunan masjid atau membantu orang-orang yang sedang kena bencana, terus untuk memperbaiki jalan gitu, atau dan hal-hal lainnya yang dapat membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Mungkin sekian penjelasan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.